Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan hari ini rencana saya akan membuat pupuk organik cair ya. Pupuk organik kali ini terbuat dari bahan-bahan organik seperti rumput ya, sayur-sayuran, kemudian juga sisa-sisa dari daun-daun tanaman ya. Pupuk organik yang akan saya buat adalah GLF ya, Jadam Liquid Fertilizer. Pupuk ini sebenarnya adalah pupuk ciptaan seorang profesor dari Korea. Yang kemarin juga sudah saya buat ya. Yang kemarin yang saya buat itu adalah Jadam apa untuk pembenah tanah. Saya lupa namanya ya, singkatannya apa. Tapi yang penting untuk pembenah tanah. Tapi untuk kali ini adalah pupuk untuk pertumbuhan untuk tanaman seperti itu. Bahan-bahan yang digunakan hanya ada 3 bahan ya, atau 4. Yang pertama adalah rumput. Tentunya rumput banyak tersedia di sekitar lahan ya. Silakan diambil rumput yang apa saja. Tapi memang lebih bagus rumput yang digunakan itu adalah rumput yang mudah larut dalam air. Misalnya tanaman-tanaman ataupun rumput yang batangnya lunak seperti itu, ya mudah larut dalam air. Seperti babadotan misalnya, ya. Tapi untuk kali ini tidak tersedia babadotan di sini. Jadi saya ambil rumput apa aja yang tersedia di sekitar tanaman ataupun di sekitar lahan ini. Kemudian saya campur sedikit dengan daun pandan ya, dengan niat untuk mengurangi aroma nantinya kalau sudah difermentasi, karena memang ini baunya sangat menyengat sekali nanti, bau busuk. Jadi saya coba dengan daun pandan untuk dengan niat mengurangi ya, bau yang menyengat nantinya. Kemudian bahan yang kedua adalah air bersih ya. Untuk air sebenarnya lebih bagus digunakan air hujan ya. Akan tetapi untuk kali ini karena tidak tersedia air hujan, kita buat air sumur saja yang tersedia di dekat lahan ya. Kemudian yang ketiga adalah leaf mold ya, ataupun serasah dedaunan kering yang berada di bawah pohon ya. Ini saya ambil dari 2 pohon ya. Yang pertama adalah pohon bambu. Jadi dedaunan bambu yang sudah kering, yang sudah menyatu dengan tanah ya, diambil. Mudah-mudahan di dalamnya banyak patogen-patogen yang baik untuk tanaman seperti trichoderma misalnya ya. Kemudian juga saya ambil dari bawah pohon mangga ya. Dari serasah dedaunan kering yang terdapat di bawah-bawah pohon besar. Nah, seperti ini. Dan kemudian saya sertakan sedikit juga dengan tanah yang berada di paling atas seperti itu ya. Jadi setelah dedaunan, di bawahnya ada tanah. Dan tanah ini pun sebenarnya adalah dedaunan juga, tapi yang sudah berbaur dengan tanah seperti itu ya. Dan di dalam ini banyak sekali banyak sekali mikroorganisme ya. Dan mikroorganisme yang terkandung di dalam inilah nantinya yang akan mengurai bahan-bahan organik yang kita sediakan seperti rumput pada saat ini. Bahan yang selanjutnya adalah tentunya garam. Efektifnya memang garam yang digunakan adalah garam krosok ya, ataupun garam laut yang belum diolah di pabrik. Tapi di daerah saya agak sulit menemukan ya garam krosok. Ya kita gunakan garam dapur saja. Nah, caranya mudah sebenarnya. Setelah kita buat rumputnya ya. Jadi perbandingan antara rumput dengan air itu 75/25. Jadi rumputnya tuh kira-kira 75%, kemudian airnya 25%. Nah, sedangkan leaf moldnya ataupun daun-daun kering itu sebenarnya 1 genggam pun sudah cukup ya. Tapi karena saat ini tersedia lebih banyak ya, kita gunakan nanti semua setengah ember untuk satu wadah ini. Sedangkan garamnya kita cukupkan untuk satu sendok makan saja. Bismillah. Nah, kemudian leaf moldnya kita masukkan. Jadi
di dalam daun kering ini banyak sekali patogen ataupun mikroorganisme ya, yang baik untuk tanaman, dan inilah nanti yang akan mengurai bahan-bahan organik yang terdapat di dalam wadah ini. Ya, cukup ya. Kemudian tinggal dimasukkan airnya. Ini dilakukan sampai selesai ya. Nah, jika sudah selesai, ini kita tutup ya, ditutup, tapi disisakan ruang sedikit untuk masuk keluarnya oksigen ya. Karena nanti dikhawatirkan ini akan kalau nggak ditutup akan ada gas itu ya. Jadi nanti kalau nggak ada dibuatkan ruang, kita tutup rapat, pas kita bukanya nanti takutnya nanti meledak seperti itu. Ya, jadi kita tutup, kita sisakan ruang sedikit untuk keluar masuknya oksigen. Dan ini kita tunggu selama minimal 7 hari ya. Jadi ini bisa diaplikasikan setelah minimal 7 hari. Dan biasanya ini baunya sangat menyengat sekali, bau busuk ya. Ya tidak apa-apa ya. Yang penting baik dan sehat untuk tanaman. Ya, mungkin cukup sekian. Nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.